Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ulia Karismi dan izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait catalytic reforming, salah satu materi pada mata kuliah PIK yang diambil oleh Prof. Herman. Sebelum memasuki catalytic reforming, kita perlu mengetahui latar belakang mengapa kita perlu mempelajari materi ini. Pada industri migas, crude oil atau minyak mentah ini akan memasuki salah satu unit proses bernama fractionating column. Pada fractionating column akan terpisah berbagai rantai karbon berdasarkan panjang rantai karbonnya. Pada titik di 90 sampai 120 derajat Celcius ini akan terbentuk rantai karbon berupa nafta. Namun nafta yang dihasilkan ini masih memiliki nilai oktan yang cukup rendah, belum layak untuk digunakan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan nilai oktan pada nafta ini dari yang rendah menjadi yang tinggi. Salah satu upaya yang umum digunakan adalah thermal reforming. Metode ini umum digunakan pada tahun 50-an. Metode thermal reforming ini bekerja pada kondisi operasi 400-1000 psi dan operasi suhu 950 sampai 1100 derajat Fahrenheit. Secara garis besar, metode ini memaksa rantai karbon yang panjang untuk terpecah menjadi rantai karbon yang lebih kecil lagi. Lalu mereka akan rearrange untuk membentuk senyawa aromatik dengan nilai oktan yang lebih tinggi. Namun, proses ini menghasilkan yield bensin yang kecil dan juga kondisi yang relatif mahal. Catalytic reforming hadir sebagai solusi dari permasalahan yang dihasilkan thermal reforming tadi. Pada proses ini, kondisi operasi bekerja pada tekanan 100-600 psi dan suhu 840-960-an Fahrenheit. Seperti namanya, proses ini menggunakan katalis. Dan katalis yang umum digunakan pada proses ini adalah logam mulia platina. Logam mulia platina ini bisa dipadukan dengan logam-logam lain untuk membentuk logam bimetal atau trimetal seperti platinum rhenium atau platinum rhenium timah. Tujuan dari catalytic reforming ini adalah untuk mengubah rantai hidrokarbon lurus atau siklik jenuh seperti parafin dan naftena untuk menjadi senyawa aromatik yang memiliki angka oktan yang jauh lebih tinggi. Seperti data tabel yang sudah saya sajikan ini, pada feed masuk didominasi oleh naftena dan parafin, dan pada output atau yang kita sebut sebagai reformat ini akan terbentuk senyawa aromatik dengan nilai oktan yang jauh lebih tinggi. Berikut merupakan PFD umum pada proses catalytic reforming. Pada proses ini, nafta masuk sebagai feed. Namun sebelum nafta mengalami kontak dengan katalis pada reaktor, nafta perlu mengalami yang namanya preheated. Hal ini terjadi karena reaksi nafta dengan katalis ini merupakan reaksi yang endotermis. Agar beban kerja pada reaktor ini tidak terlalu berat, maka dipanaskan nafta terlebih dahulu. Siklus pemanasan dan kontak nafta ini berlangsung selama kurang lebih 2 atau 3 siklus, tergantung ketersediaan reaktor. Lalu hingga pada reaktor terakhir akan terbentuk sesuatu yang kita sebut sebagai reformat. Namun sebelum reformat ini bisa diolah menjadi bensin yang layak pakai, reformat akan memasuki unit proses yang bernama stabilizer. Pada stabilizer ini, reformat akan terpisah dari light gas-nya. Light gas inilah yang kita manfaatkan sebagai LPG. Dan pada bagian bawah unit proses stabilizer ini akan terkumpul reformat murni dengan nilai oktan yang tinggi atau yang kita bisa sebut sebagai senyawa aromatik. Pada reaksi catalytic reforming ini terjadi 3 reaksi utama. Yang pertama itu adalah dehidrogenasi naftena menjadi senyawa aromatik. Reaksi ini merupakan reaksi endotermis, dan reaksi ini bekerja dengan penghilangan atom hidrogen dari cincin naftena atau sikloalkana untuk membentuk cincin benzena yang lebih stabil. Lalu reaksi yang kedua ini merupakan reaksi isomerasi parafin. Reaksi ini juga merupakan reaksi endotermis. Mekanismenya adalah mengubah rantai parafin lurus atau normal parafin menjadi rantai bercabang seperti isoparafin. Seperti yang saya sajikan sebelah ini, senyawa parafin ini berupa oktana dan berubah untuk menjadi 2,5 dimetil heksana. Lalu reaksi yang terjadi yang ketiga adalah dehidrogenasi parafin atau yang bisa kita sebut sebagai aromatisasi. Kembali lagi, reaksi ini merupakan reaksi endotermis. Reaksi ini terjadi karena parafin rantai lurus ini berubah untuk menjadi suatu cincin atau kita sebut siklisasi yang akan berubah menjadi dehidrogenasi menjadi senyawa aromatik.
pada seperti yang dapat dilihat pada reaksi dehidrogenasi dan dehidrogenasi naftina dan parafin ini, mereka sama-sama menghasilkan gas hidrogen. Maka ya oleh karena itu pada PFD yang saya tampilkan tadi adanya hidrogen yang dikumpulkan kembali. Selain itu terbentuk pula reaksi samping, yaitu hydrocracking. Hydrocracking ini terjadi karena rantai-rantai karbon ini terputus karena adanya bentuan hidrogen. Jika hydrocracking ini terjadi terlalu sering, dia akan membentuk gas ringan berupa etanol. Ada beberapa 3 tipe proses pada proses katalis reforming ini. Yang pertama adalah semi regeneratif. Ini adalah proses yang saya jelaskan tadi, berupa feed masuk naftana, dipanaskan, mengalami kontak dengan katalis, lalu dimasukkan ke stabilizer akan terbentuk reformat aromatik dengan nilai oktan yang tinggi. Lalu yang kedua ada berupa cyclic catalytic reformer. Proses ini tidak jauh beda dengan proses sebelumnya, namun yang membedakan adalah adanya swing reaktor. Swing reaktor ini berfungsi sebagai reaktor cadangan. Pada cyclic catalytic reformer ini umumnya susunan reaktornya ini jauh lebih banyak dan disusun secara seri dibanding proses yang sebelumnya. Yang membedakan dengan proses sebelumnya tadi adalah pada proses sebelumnya pembentukan kokas ini dapat terjadi selama 1 tahun atau 2 tahun sekali. Kokas ini adalah lapisan karbon pada katalis. Namun pada proses cyclic catalytic reformer ini, kokas dapat terbentuk dalam hitungan waktu minggu saja. Oleh karena itu dibutuhkannya ada swing reaktor agar ketika salah satu reaktor mengalami penumpukan kokas yang sudah sangat tebal dapat digantikan dengan swing reaktor. Lalu proses yang umum yang ketiga adalah continuous catalytic reformer. Dapat dilihat perbedaan yang signifikan di sini adalah reaktor yang digunakan ini merupakan reaktor bertumpuk. Katalis terus-menerus bergerak mengalir dari satu reaktor ke reaktor berikutnya secara gravitasi. Katalis yang sudah mengandung banyak coke atau kokas di bagian bawah reaktor terakhir akan ditarik keluar. Lalu apa yang akan terjadi pada katalis tersebut? Katalis tersebut akan masuk ke unit proses bernama katalis regenerator. Ketika dia sudah bersih dari kokas tadi, katalis akan dimasukkan kepada reaktor pada paling atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.